disediakan materi tentang smart system. Ini saya akan menggunakan bantuan AI GPT dan silabus. Dan saya juga akan menyiapkan form sebagai soal kuisnya. Nah, di sini GPT pertama itu apa itu expert system. Expert system atau sistem pakar itu sebenarnya program komputer yang dibuat supaya bisa berpikir mirip seperti seorang ahli di bidang tertentu. Jadi kalau biasanya kita nanya ke dokter soal penyakit atau ke mekanik soal mesin motor, sistem pakar itu dibuat biar komputer bisa kasih saran atau keputusan layaknya seorang pakar. Untuk analogi sederhananya, kita bayangin jika kita sakit kepala. Biasanya kan kita tanya ke dokter, dok, saya sakit. Kenapa ya? Nah, dokter bakal mikir pakai pengetahuan atau knowledge yang dia punya. Dia bakal nanya, kamu udah makan? Udah cukup nggak? Ada gejala lain kayak demam? Nah, dari jawaban kita itu, dokter pakai pengalaman dan ilmunya untuk menyimpulkan, oh, mungkin ini migrain, atau ini cuma kurang tidur. Nah, kalau sistem pakar itu bekerja dengan cara menyimpan pengetahuan dokter ke dalam komputer. Lalu kalau kamu bergejala, komputer akan menarik kesimpulan seolah-olah kamu lagi konsultasi sama dokter sungguhan. Di sini ada komponen penting sistem pakar. Yang pertama ada basis pengetahuan atau knowledge base. Ibaratkan otaknya pakar yang menyimpan semua pengalaman, aturan, fakta, dan teori. Misalnya, kalau suhu badan lebih dari 38 derajat Celcius, kemungkinan itu demam. Kemudian yang kedua ada mesin inferensi atau inferensi engine. Nah, ini dibaratkan cara berpikir pakar. Kalau otak punya banyak pengetahuan, mesin inferensi itu yang memilih dan menghubungkan fakta jadi kesimpulan. Untuk yang ketiga itu komponennya yaitu angka muka atau user. Nah, ini dibaratkan kayak tempat kita ngobrol antara kita dengan sistem. Jadi untuk gampangnya masuk data dan mendapatkan hasil. Untuk contoh nyatanya, pada sistem pakar kesehatan, pertama kita masukin gejala. Kemudian sistem akan memberi kemungkinan penyakit dan saran awal. Untuk sistem pakar pertanian, situ petani akan memasukin kondisi tanahnya dan sistem akan memberi saran untuk apa yang cocok untuk tanah tersebut gitu. Kemudian ada sistem pakar otomotif. Mekanik bisa dipakai buat tahu kerusakan mesin dari tanda-tanda tertentu. Untuk kesimpulan dengan bahasa gampang, sistem pakar itu seperti dokter, mekanik, atau guru yang dipindahin otaknya ke dalam komputer. Supaya orang lain dapat pengetahuan dan keputusan dari komputer tanpa harus selalu ketemu pakar yang aslinya. Di sini, GPT akan membuatkan gambar ilustrasi alur kerja sistem pakar. P02 1701.
Ini akan membuat pertanyaan. Nah, di sini ada ilustrasi alur kerja sistem pakar. Di mana yang pertama itu dari user, kemudian akan menampilkan user interface atau antar muka, kemudian akan ke inferensi engine atau mesin inferensi, kemudian ke knowledge base. Nah, dari mesin inferensi engine ini itu akan menghasilkan keputusan dan dia akan memberikan database fakta atau data gejalanya gitu. Nah, ini untuk ilustrasi alur kerja sistem bakar kan udah dijelaskan. Nah, yang pertama user itu pengguna itu memasukin data atau gejala lewat user interface. Kemudian inference engine itu memikirkan pakai aturan dari knowledge base dan database fakta. Selanjutnya hasil atau keputusan itu akan dikirim balik ke user lewat interface tadi gitu. Jadi ibaratnya itu mirip dengan dokter digital yang otaknya disimpan di komputer gitu. Sekarang buatkan saya soal. Nah, di sini saya memilih soal yang nomor 3, di mana soalnya itu jika pengguna memasukkan gejala penyakit melalui antarmuka, lalu sistem menganalisis dan memberikan hasil diagnosis, maka urutan proses yang terjadi adalah. Nah, dari sini itu diberikan jawaban yang B. Yang pertama itu ada user interface, inference engine, kemudian ke knowledge base atau database fakta, kemudian ke hasil atau keputusan. Untuk penjelasannya, yang pertama itu ada user. Jadi maksudnya user itu orang yang menggunakan sistem atau bisa dibilang kita gitu. Kita itu diibaratkan pasien yang ingin tahu apa sih penyakit kita itu. Nah, gitu. Kemudian ke user interface antar muka. Itu merupakan tempat kita memasukkan data seperti gejala gejala sakit kepala, demam, atau batuk. Nah, selanjutnya ada yang ketiga itu inferensi engine, mesin inferensi, di mana itu merupakan bagian otak sistem pakar yang bertugas untuk berpikir. Nah, mesin ini mengolah data gejala tadi dengan aturan yang ada dalam sistem. Selanjutnya yang keempat ada knowledge base atau database fakta. Disinilah tersimpan semua pengetahuan pakar, aturan teori, pengalaman, dan fakta, yaitu data yang sudah ada. Mesin inferensi ini akan mencocokkan gejala dengan aturan dalam knowledge base untuk mencari kemungkinan penyakit tersebut gitu. Kemudian yang terakhir itu yaitu hasil atau keputusan. Setelah semua diproses, sistem akan menampilkan hasil diagnosis atau saran ke user. Jadi, untuk alurnya itu memang seperti kayak kita cerita gejala ke dokter, kemudian dokter mikir berdasarkan pengetahuan dan akan memberikan jawaban gitu. Mungkin soal ini akan saya masukkan.
dijadikan sebagai kuis. Sini saya akan menambahkan Bapak Feby. Mungkin saya akan menggunakan akun Nila. Hmm.
Jadi kita akan menambahkan Bapak Febri. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.